Ho ho ho, Merry Christmas lovers of God, Shalom Shalom. Ya, 2 hari yang lalu kita sudah sama-sama merayakan Natal, bukan? Share dong, boleh dong share lovers of God. Berkat apa yang didapat perayaan Natal tahun ini? Silakan share di kolom komentar. Karena saya percaya berkat yang Anda dapatkan itu bisa saling memberkati lovers of God yang lain. Hari ini adalah hari Senin yang terakhir di tahun 2021. Betul ya, lovers of God? Saya percaya setiap lovers of God tidak kekurangan hal yang baik dari Tuhan Yesus sepanjang tahun 2021 ini. Mungkin banyak hal yang kita alami sepanjang tahun ini, tapi saya percaya kasih, penyertaan, kebaikan Tuhan tidak pernah kita tidak alami sepanjang tahun 2021 ini. Mari dengan satu iman percaya kita songsong tahun 2022 yang akan kita masuki dalam hitungan hari ke depan. Dengan satu iman percaya bahwa seperti Tuhan menyertai kita di tahun 2021 ini, maka di tahun yang akan datang tetap Tuhan menyertai kita. Dan pastikan Tuhan Yesus yang memimpin hidup kita di tahun depan. Karena Dialah nahkoda hidup kita. Amin. Terima kasih juga segala support lovers of God sepanjang tahun 2021 ini. Kiranya Tuhan Yesus membalas semua support yang lovers of God berikan di tahun 2021 ini secara berlimpah-limpah, dan kiranya channel ini Manaku boleh terus menjadi berkat di tahun-tahun mendatang. Amin, amin, amin. Nah, episode hari ini masih seputar Natal, lovers of God. Kita akan merenungkan sebuah renungan yang berjudul Rahim Ketaatan. Mari kita saksikan bersama. Oke, apakah kelihatan? Kelihatan, Om. Malam ini kita merenungkan kisah Natal, tapi dari sisi yang sudut pandang yang sedikit berbeda. Ya, kita akan merenungkan tentang rahim ketaatan. Karena kelahiran Yesus itu pasti membutuhkan namanya rahim seorang wanita. Kalau bicara tentang Natal, orang kalau ditanya apa sih arti Natal, pasti akan ada banyak pendapat, pasti akan banyak jawaban tentunya. Natal, ketika orang ditanya apa sih Natal, Natal bicara sukacita. Setuju pasti ya, senang semua kalau bicara Natal itu pasti sukacita. Nggak ada yang kalau ditanya Natal itu artinya apa, sedih, kesedihan gitu kan. Semua pasti sukacita. Tergambar dari apa? Semua yang serba baru. Ya kan, baju baru, apa baru gitu kan. Bahkan mungkin model rambut juga baru gitu kan. Nah, terus apalagi Natal yang lebih rohani, jawabannya Natal itu bicara lahirnya Yesus sang penebus, Raja Damai. Betul. Kalau anak-anak ditanya Natal itu apa? Natal itu bicara hadiah. Makanya kenapa dalam setiap pohon-pohon Natal biasanya ada bungkusan-bungkusan kado, bungkusan hadiah. Karena Natal itu bicara hadiah. Gitu. Nah, apakah Natal itu bicara hadiah salah? Bukan, Natal itu betul hadiah. Hadiah atau rahmat dari siapa? Dari pemilik rahmat bagi umat manusia. Nah, kita lihat dulu ayatnya dalam Efesus 2 ayat yang keempat. Di situ dikatakan, tetapi Allah yang kaya akan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Jadi Allah itu Allah yang kaya akan rahmat. Nah, kata rahmat dalam ayat ini menggunakan kata Yunaninya adalah eleos. Eleos ini punya korelasi dengan kata Ibrani yaitu rakam. Rakam itu selain punya arti makna rahmat, itu juga artinya rahim ternyata. Jadi rahmat dan rahim itu sangat berkorelasi.
Rahmat dan rahim itu punya hubungan yang erat. Kenapa? Karena kalau dikatakan rahmat itu bicara rahim, rahim itu bicara rahmat, karena Tuhan lewat rahim itu memberikan rahmatnya kepada umat manusia. Natal itu juga bicara tentang ketaatan. Christmas is about obedience. Natal itu bicara tentang ketaatan. Ketaatan siapa? Ketaatan dari orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mau menjadi alatnya dalam kegenapan rencananya. Kita pasti hafal kisah-kisah Natal, ya kan? Selalu dikisahkan tokoh A, tokoh B, tokoh C, tapi semuanya itu mempunyai benang merah. Apa benang merahnya? Ketaatan. Karena semua tokoh-tokoh itu memberikan dirinya, memberikan kerelaan hatinya untuk apa? Untuk menjadi alat kegenapan rencana Tuhan. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Tidak ada ketaatan tanpa resiko di dalamnya. Dalam resiko ini terkandung pilihan. Yang pertama, atau pilihan A, ikut rencana Tuhan. Atau pilihan yang kedua, pilihan B, memikirkan faktor aku, tanda kutip. Egonya kita. Kalau pilihan itu sesuatu yang mengenakan, oh, aku pilih, aku mau taat. Tetapi ketika hal itu menyerempet keakuan aku, sepertinya merugikan aku, sepertinya mempermalukan aku, sepertinya itu menyakiti aku, nggak mau. Nah, tetapi sadar atau tidak, sebenarnya setiap pilihan itu pasti ada resikonya sendiri. Kalau kita menolak untuk taat, itu ada resikonya sendiri ternyata. Kalau kita mau taat, pasti ada juga resikonya. Nah, bicara ketaatan, kita akan belajar dari 3 tokoh sentral dalam kisah Natal. Yang pertama kita belajar dari Maria. Ya, sama-sama kita tahu kisahnya dalam Lukas 1 ayat 34 sampai 38 itu bicara Maria kedatangan malaikat Gabriel yang berkata bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus, kemudian akan melahirkan anak Allah yang disebut Kudus. Nah, ini yang luar biasa. Ayat 37, malaikat Gabriel berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan yang di-highlight adalah ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kita sama-sama tahu, ketaatan Maria ini punya resiko, bukan resiko kecil. Ya, Maria sedang menunjukkan bahwa Maria mau belajar taat. Kenapa? Karena Maria sadar arti kata hamba. Tadi dikatakan ayat 38, sesungguhnya aku ini adalah hambamu, hamba Tuhan. Kata hamba di sini, kata Yunaninya yang digunakan adalah dole. Nah, dari sinilah muncul kata doulos yang kita sama-sama sering dengar. Apa artinya doulos? Doulos banyak diartikan hamba. Sebenarnya arti kata sakleknya dari doulos itu adalah budak sebenarnya. Budak tidak punya hak atas hidupnya. Ketika Maria berkata, terjadilah padaku seperti perkataanmu, sesungguhnya aku inilah hambamu, artinya Maria menyodorkan hidupnya dijadikan sebagai doulos atau budaknya Tuhan. Sekalipun Maria mengambil resiko dalam ketaatan itu akan berdampak terhadap kehidupannya. Resikonya apa? Resikonya mati dirajam batu karena hamil di luar nikah. Era itu, ya, hamil di luar nikah itu merupakan suatu pelanggaran tingkat tinggi. Makanya
siapapun yang menemukan orang yang hamil di luar nikah, maka dia berhak untuk merajamnya dengan batu sampai mati. Maria tahu betul pilihan yang dia ambil. Makanya Maria berkata, aku ini hambamu, karena Maria tahu Tuhan pasti akan bela dia. Ku bersyukur kau memilihku menjadi hambamu, melayanimu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Maria sadar betul ketika dia berkata, aku ini hambamu, terjadilah menurut perkataanmu. Artinya dia menyerahkan keakuannya untuk menjadi dulos, budaknya Tuhan, dengan resiko mati di rajam batu. Tetapi Maria merasa bersyukur kalau Tuhan pilih dia. Ya, makanya kenapa Maria berkata, aku ini dulosmu Tuhan. Tokoh yang kedua yang akan kita pelajari malam ini adalah Yusuf. Ya kan? Dalam Matius 1 ayat 18 sampai 20. Kisah ini adalah lanjutan ketika Yusuf mendengar bahwa Maria itu perutnya mulai membesar dan mulai kelihatan hamil. Ayat yang ke-19 berkata, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yang Yusuf mau tunjukkan adalah ketaatannya. Kalau kita pelajari, Yusuf itu tahu dengan memperistri Maria, Yusuf akan justru posisinya nggak enak. Tetapi Yusuf mau lebih taat perintah Tuhan, kehendak Tuhan, dengan Yusuf tetap memperistri Maria. Tadi ayatnya berkata bahwa Yusuf itu orang yang tulus hati, mau menceraikan Maria secara diam-diam. Sebenarnya kalau kita pikir kok kayaknya bukannya itu malah Yusuf itu menunjukkan dia mau selamat sendiri kan. Sebenarnya era itu ketika kasus Maria dan Yusuf ini terjadi, ketika Yusuf menceraikan Maria, orang-orang akan justru melihat Yusuf ini laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Jadi menyelamatkan Maria dari hinaan, dari ejekan, dan menanggung itu semua dalam dirinya. Bahwa Maria, salahnya salah saya gitu. Saya laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Saya sudah menghamili Maria, saya menceraikan dia. Jadi masyarakat stigmanya akan mengarah kepada Yusuf, bukan kepada Maria. Tetapi Tuhan tidak mau Yusuf berkorban seperti itu. Yusuf, Tuhan mau adalah tetap menjadi ayah dari Yesus yang akan dilahirkan. Dan Yusuf tetap taat. Yang ketiga, tokoh yang ketiga yang pasti adalah tokoh sentral. Ya, tokoh utama, pemeran utama dari kisah Natal, yaitu Yesus sendiri.
Lukas 2 ayat yang ke-7 dengan jelas berkata, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, yaitu Yesus, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ketaatan apa yang Yesus tunjukkan? Yesus tetap mau lahir sekalipun lahir di kandang domba. Kita harus menyadari betul bahwa Yesus itu adalah 100% Tuhan dan 100% manusia. Karena 100% Tuhan itulah Yesus tahu betul di mana dia akan lahir, bagaimana dia akan lahir, bagaimana kehidupannya ketika dia ada di dunia, bahkan bagaimana ketika dia harus mati. Satu-satunya manusia yang tahu jelas dari kelahiran sampai kematiannya itu adalah Yesus. Yesus yang enak duduk di singgasana di sorga. Dia harus lepaskan itu semua. Dan Yesus tetap taat lahir ke dunia. Karena Yesus lahir itu hanya untuk satu tujuan, mati di kayu salib. Suatu mati yang tidak manusiawi kalau kita lihat. Kenapa Yesus harus matinya di salib? Yesus harus lahir di era zaman Romawi. Era zaman Romawi, salib adalah hukuman bagi orang yang terkutuk dan musuh negara. Yesus harus lahir di era itu karena Yesus mau taat sepenuhnya. Filipi 2 ayat ke-8 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di sini dikatakan ia telah merendahkan dirinya. Stop? Tidak. Yesus merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Stop kalimatnya? Tidak juga, ada koma di situ. Bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus berdarah-darah, tapi dia tetap mempertahankan nyawanya untuk tidak mati sampai dia mati di kayu salib. Kalau Yesus matinya bukan di kayu salib, maka kisah Natal ini akan berbeda nantinya. Akan sangat berbeda. Besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus tetap taat, mau lahir di kandang domba. Seorang raja di atas segala raja, penguasa alam semesta, hanya untuk lahir di kandang domba, di palungan. Dia benar-benar melepaskan semua kemegahan, keglamoran dia. Dia merendahkan dirinya hanya untuk lahir. Buat siapa? Buat kita, umat manusia. Ketaatan yang begitu luar biasa yang Tuhan tunjukkan buat kita. Mari kita renungkan sekarang, kenapa Maria dan Yusuf itu bisa taat? Karena mereka mengenal Tuhan yang kita sembah. Jadi kalau kita mau bicara, saya mau taat padamu Tuhan, maka benarkan dulu pengenalan kita akan Tuhan. Ketika kita punya pengenalan yang benar tentang Tuhan, maka kita akan sangat mudah untuk kita bisa taat. Semakin kita tidak mengenal Tuhan kita dengan benar, semakin sulit kita akan taat. Karena semakin ego kita, keakuan kita akan lebih banyak bicara. Kita belajar dari Maria dan Yusuf. Taat karena mengenal Tuhan dengan benar. Tuhan yang mereka sembah.
Yang kedua, kenapa Tuhan Yesus bisa taat kepada kehendak Bapa? Tidak lain karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Siapa dunia ini? Kita semua, manusia yang di dalamnya. Kenapa? Karena kita adalah imago Dei, adalah gambar dan rupa Allah. Itulah kenapa Tuhan mau tebus kita. Yesus sadar tanpa pengorbanannya, maka rencana Allah atas manusia tidak akan pernah bisa tergenapi. Yesus meletakkan semua egonya sebagai Tuhan hanya untuk mau lahir lewat rahim seorang wanita, rahim seorang perawan, rahim ketaatan. Apa yang kita bisa simpulkan? Natal adalah sebuah rahmat ilahi bagi kita yang berasal dari sebuah rahim yang namanya rahim ketaatan. Rakam, rahmat itu bicara rakam, rakam itu bicara rahim. Natal adalah rahmat ilahi karena Natal berhubungan dengan rahim ketaatan. Tanpa ketaatan, Natal hanya akan bicara kelahiran biasa, tanpa kuasa penebusan dosa manusia. Pertanyaannya sekarang, yang pertama, maukah kita pun punya rahim ketaatan seperti Maria, Yusuf, Yesus sendiri, sehingga lewat ketaatan kita mendatangkan rahmat juga bagi orang-orang di sekitar kita. Apakah kita mau punya rahim ketaatan itu? Yang kedua pertanyaannya, sudahkah kita mengenal Tuhan kita dengan benar? Karena tanpa pengenalan kita yang benar tentang Tuhan kita, akan sulit untuk kita menjadi taat sepenuhnya. Taat melakukan kehendak-Nya. Apalagi ketaatan yang Tuhan minta itu bersinggungan dengan namanya faktor aku, tanda kutip. Biarlah dua pertanyaan ini menjadi perenungan kita. Di malam Natal ini, biarlah ini menjadi perenungan kita. Apakah kita mau mendatangkan rahmat buat orang sekitar kita? Dan yang kedua, sudahkah kita mengenal Tuhan kita dengan benar? Terakhir, saya akan tutup dengan minum teh temannya ketan, pakai bumbu kelapa kental. Mari miliki rahim ketaatan dalam menyambut hadirnya Natal. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada host